Halo teman-teman DIT, balik lagi nih bersama saya Dian Waruwu. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Ada Kak Elmatu. Halo. Halo Kak. Halo. Wah. Ayo semangat. Hari ini semangat sekali ya Kak? Iya, sangat Oh. semangat ya. Oke, selalu tersenyum ya. Iya Senyumnya manis tuh. Boleh nggak senyumnya buat aku? Iya boleh kok, boleh. Oke. Boleh. Kak Elmatu, boleh nanya-nanya seputar tentang kisah Kak Elmatu, boleh ya? Boleh dong, diperkenalkan diri dulu, mungkin teman-teman di luar sana masih ada yang masih kepo dan masih bumerang tentang Kak Elmatu Oke, ini. buat teman-teman, perkenalkan nama aku Elmatu, umur aku 27 tahun dan aku tidak jomblo. Tidak jomblo. Tidak jomblo. Berarti sudah di keep, Iya, sudah di-keep dan mudah-mudahan ya disegerakan. iya disegerakan. Amin. Padahal tadinya mau kasih kode. Oke, baik. Oke, KL, selamat datang di Dapur Info Teman. Yes. Dan kita bakalan kupas tuntas tentang KL. Oke. KL, boleh diceritakan ke teman-teman bagaimana sih ceritanya KL sampai masuk ke dunia musik itu seperti apa? Oke, jadi aku dari kecil itu tumbuh besar di lingkungan gereja. Jadi papa mamaku pendeta dan dari kecil udah terbiasa sama musik gitu. Oke. Cuman terbiasanya sebagai hobi, lebih banyak sebagai hobi. Bahkan waktu ikut festival, iseng-iseng nyobain lah. Maksudnya anak muda, remaja Coba-coba gitu, ya. nyobain gitu. Baru bener-bener memilih jalan musik setelah umur 17 tahun waktu ikut ajang pencarian bakat. Di salah satu stasiun TV ada Oke. gitu. Tahun berapa itu kira-kira? Itu tahun 2013. 2013. Dan waktu itu masuk juara berapa? Nominasi berapa? Puji Tuhan waktu itu aku juara 3 ya. Iya, bersama boy band. Oke. Ya, Terus? jadi abis itu jalannya sebagai boy band. Untuk kayak 2 tahun kami berempat tour. Habis itu setelah 2 tahun mungkin udah mulai bosan dan jenuh. Jadi memilih untuk vakum lalu masing-masing bersolo karir. Oh gitu. Yes. Apa nama boybandnya waktu itu? Waktu itu namanya New Dimension. New Diamond. Oke. Ada nggak lagu yang viral? Nggak ada kebetulan ya. Kita waktu itu di bawah asuhannya Mas Dhani. Mas Dhani, oke. Ya, itu mungkin yang paling menarik ya dari kita. Kita nggak punya karya soalnya. Oh gitu. Iya, belum sempat keluarin karya. Oh, jadi udah bubar ya? Yes. Oke. Kira-kira sampai di jenjang yang sekarang ini, siapa orang yang berkesan ataupun siapa orang yang nge-push KL sampai di detik ini? Yang paling pertama pasti keluargaku, mamaku terutama. Kayak mamaku tuh nggak capek untuk semangatin aku. Kayak bahkan waktu aku pun pengen nyerah gitu. Karena kan tidak mudah sebenarnya jadi musisi itu tidak mudah. Mamaku yang paling pertama. Mungkin yang kedua ada mentor saya, kakak saya namanya Beno Lololia. Oke. Dia juga produser 3 laguku yang baru aja rilis. Oke, wow, luar biasa ya. Terus boleh diceritain dong kisah-kisah apa yang mungkin dalam tanda kutip kayak terkesan selama proses KL sampai di detik ini. Yang berkesan ya? Iya, yang berkesan tentu aku ketemu Mas Dhani, mungkin itu yang paling pertama. Di awal karirku di musik. Aku belajar banyak dari beliau. Aku juga ketemu banyak orang-orang yang kayak aku dulu ngerasa cuma bisa lihat doang di TV gitu. Oke. Dan bisa ngobrol sama mereka tuh, itu kesempatan yang luar biasa buat aku. Aku bisa ketemu almarhum Bung Glenn. Oke. Yes, dan meskipun nggak panjang ngobrolnya gitu, tapi setidaknya aku salah satu orang yang ngefans banget sama Bung Glenn dan jadi influence musikku yang paling besar mungkin. Bung Dan Glenn, bisa ketemu sama beliau dan ngobrol biarpun cuma sebentar. Mungkin itu salah satu highlight yang aku nggak akan bisa lupa. Lupakan. Oke, dalam menyikapi pandemik nih, kira-kira apa yang mungkin nih kita tahu bahwa seorang musisi itu sangat butuh yang namanya konser off air ya. Yes. Terus kira-kira bagaimana kamu menyikapinya gitu? Aku ngerasa pandemi ini mungkin ada sisi positifnya ya. Karena aku lebih produktif jadinya. Oke, produktifnya maksudnya aku jadi bikin lagu yang lebih banyak, lebih belajar banyak lagi. Sesuatu yang
buat aku nanti kalau misalnya pandeminya sudah selesai, aku pasti akan susah untuk punya waktu gitu. Kayak aku akan susah punya waktu untuk diriku sendiri. Aku akan susah punya waktu untuk keluarga karena pasti akan sibuk sama manggung. Yes. Pasti akan disibukkan sama yang seperti itulah. Dan pandemi ini sebenarnya buat aku sisi positifnya adalah karena aku jadi lebih produktif, lebih ngenalin diri sendiri, lebih dekat sama keluarga, sahabat-sahabatku. Jadi kayak di pandemi ini kelihatan banget siapa yang teman, siapa yang bukan. Yes, betul. Bagaimana kamu menyikapi pandemi ini? Ya, secara umum ya, KL ini pasti hobi nyanyi, perform di mana, bagaimana? Kira-kira sekarang kan udah nggak ada yang namanya perform, gitu acara-acara. Bagaimana kakak bisa bertahan nih, mempertahankan posisi kakak sebagai seorang musisi? Oke. Di masa kayak gini buat aku justru dilihat ketahanannya. Iya. Kayak kita udah nggak manggung nih, kita mau ngapain? Betul. Makanya buat aku kayak musisi zaman sekarang nih yang mengalami pandemik mungkin akan lebih produktif ke buat lagu. Lagunya buat apa? Buat nanti kalau misalnya pandeminya sudah selesai, itu bisa dipakai manggung. Oh gitu, Ya, oke. gitu. Dan saya denger-denger KL ini ada ya lagunya yang viral di TikTok. Iya. Itu boleh diceritain dong gimana ceritanya itu lagu bisa tercipta gitu? Oke. Lagu itu bisa tercipta karena dari curhatan pribadi ya. Oke. Kayak aku selama ini pacaran selalu berbeda keyakinan. I Yes. see. Jadi kayak itu lama-lama jadi sebuah pertanyaan sendiri gitu. Lalu kayak buat aku pengen banget punya karya. Di tahun kemarin tuh aku pengen banget punya karya. Dan aku ngerasa kayaknya udah kayaknya emang lagu ini deh. Iya. Biar selesai aja gitu. Sakit hatinya, biar selesai kecewanya. Jadi sebuah pertanyaan yang buat aku kayaknya semua orang, banyak orang pasti pernah ngerasain, cuman belum tentu semua orang mau mengakui mereka ngerasain itu. Oke, jadi biar cepat ya move on-nya ya. Yes, betul. Oke, KL boleh diceritain dong gimana nih tips and trick bertahan sebagai seorang musisi di masa pandemi? Itu menarik sekali. Tips Ayo. and tricks ya. Mungkin aku, apalagi kita nggak manggung gitu. Mungkin yang paling pertama berserah sama yang di atas. Kedua, lebih percaya dan jangan patah semangat gitu. Kayak karena itu hal yang gampang banget untuk terjadi, apalagi di masa kayak gini. Kita nggak manggung, berarti kita nggak punya penghasilan dong. Maksudnya, oke, yang musisi yang udah besar sekarang namanya udah bisa hidup dari royalti, tapi yang kecil-kecil kayak yang main di kafe misalnya gitu. Buat aku kayak kita tetap harus percaya gitu, jangan patah semangat. Maksudnya banyak orang yang pakai banyak cara, maksudnya kayak teman-teman aku semua yang musisi setahu aku itu udah banyak yang jualan. Aku belum. Oke. Bukan berarti karena aku lebih ini dari mereka, tidak. Cuman aku percaya aku tuh keluarnya dengan jalan musik, kayaknya cuman musik doang yang bisa nyelamatin aku kalau aku. Oke. Gitu. Ada lagi nggak tips yang lain? Nggak ada ya? Tips yang lain apa ya? Lebih banyak bergaul sebenarnya. Lebih banyak bergaul ya? berteman karena kayak bahkan ya pertemanan kan sekarang udah bisa lewat sosial media juga gitu, dan karena keadaannya seperti ini kayak kita harus punya banyak teman biar nggak ngerasa sendiri sebagai musisi gitu, kayak oh iya ada kok yang ngerasain susah juga sama kayak aku kok. Jadi tetap semangat gitu. Tapi sekarang masih manggung? Udah mulai lagi kan, udah mulai dilonggarin lagi kan. Jadi akhirnya udah mulai manggung lagi, dan katanya kemarin kan kalau nggak salah baca di berita udah dibolehin konser. Jadi sangat excited sama itu ya. Semoga prokesnya udah bisa diselesaikan, maksudnya ketentuannya apa aja supaya musisi-musisi udah bisa manggung lagi. Oh gitu. Iya, Oke. KL, Yes. boleh dikasih tahu dong ke teman-teman di luar sana KL tuh sebenarnya dari mana asalnya dan seperti apa background KL gitu. Yang mungkin orang masih mempertanyakan ya di luar sana. Oke, oh iya banyak banget yang heran begitu aku bilang aku dari Makassar. Aku nggak percaya loh. Aku Iya. kira KL ini dari Ambon. Iya, oke. Jadi papaku Ambon, Oke. mamaku Papua.
Hah? Iya. Ambon, Campur Papua. Papua. Iya, ini udah Kok sangat bisa timur ke kan. Makassar? Oke. Jadi papa mamaku tuh ketemu di sekolah Alkitab di Solo. Jadi aku lahir di Solo. Lahir di Solo, Makassar, apa hubungannya? Ini Oke, jadi Ribut juga ya? Iya benar. Jadi Kayak papaku kan Mirbus. pendeta, jadi dia pindah-pindah. Aha. Nah, Oke, oh. dia waktu itu akhirnya pindahnya ke Makassar. Dibawalah kami sekeluarga dan akhirnya aku dan adik-adik aku semuanya tumbuh besar di Makassar. Tumbuh besar di Makassar. Yes. Oh, seperti Gitu. itu. Jadi makanya aku bilang aku orang Makassar. Soalnya kalau aku bilang aku orang Solo, tidak ada yang percaya. Oh, gitu. Iya dong, masih kayak susah Coba gitu lihat susah muka gini. untuk Gitu. lihat Iya, ya, iya, gitu. bener. Arti nama dong, Elmatu. Elmatu itu potongan dari namaku. Nama panjangku Johanan Ariel Matulesi. Oke. Johanan Ariel Matulesi, diambil L-nya dan diambil Matulesinya. Jadi Elmatu. Oke. Gitu. Aku kira ada artinya apa gitu. Elmatu sendiri buat aku kayak Elma itu tidak cuman orangnya. Elma itu tuh buat aku kayak sebuah brand. Jadi kayak gini sekarang aku manggung namanya Elmatu. Bandnya nggak punya nama. Bandnya namanya Elmatu. Jadi Elmatu tuh nggak cuman satu orang doang gitu. Oke. Ada banyak orang yang bekerja keras di belakangnya. Di belakangnya tidak cuma aku doang sendiri, tapi ada orang-orang yang mempertahankan, oh ya ini nama Elmatu, ini brand kita nih. Oke KL, kalau boleh tahu bagaimana nih perasaannya pas lagunya yang apa nih judulnya? Aku yang salah. Aku yang salah, itu viral. Bagaimana nih perasaannya? Wah, sombong ya udah pasti. Sombong. Ya. Kayak gue viral gitu. Sombong ya. Sombong Jiwa gitu kayak. sombongnya keluar. Iya dong. Gimana Oke. Faiz, bener gak? Nggak mungkin lah. Oke, jadi lebih kayak sebenarnya aku kaget karena lagu itu kan curhatanku sendiri gitu. Aku dan labelku memang menaruh banyak harapan gitu sama lagu itu. Cuman kita tidak menyangka akan sebesar ini lagunya. Dan begitu banyak orang yang curhat gitu. Teman-teman banyak banget yang curhat di DM, ngasih tahu soal hubungan mereka. Ada yang gagal, ada juga yang bisa bertahan bertahun-tahun sampai menikah, sampai punya anak, tapi tetap mempertahankan perbedaannya. Aku bersyukur sebenarnya. Itu yang paling besar, mungkin rasa yang paling besar yang aku rasa waktu itu viral, bersyukur karena lagu aku bisa jadi bagian dari cerita teman-teman. Ini kan denger-denger nih lagunya ini berhubungan dengan kisah cintanya. Yes. Pernah berpacaran dengan yang beda keyakinan. Yes. Pada akhirnya yang bikin KL sadar bahwa perbedaan keyakinan itu nggak bisa satu, gimana tuh? Wah ini pertanyaan berat ya, dan rada sensitif ya, Iya, agak iya. harus hati-hati nih dijawabnya Iya, iya. nih. Kayak sebenarnya bukan akhirnya sadar ya, lebih ke akhirnya Kapok. mengalah. Oh, mengalah. Akhirnya mengalah kalau memang tidak bisa dipaksa gitu. Kan dari awal udah tahu kalau misalnya ini perbedaan yang berat dan tabu untuk dibicarakan di Indonesia. Tapi kayak udahlah ngotot lah, namanya juga sayang. Iya, cinta. Iya, namanya juga cinta gitu. Ternyata emang nggak bisa. Kalau ada hal lain selain cinta yang bisa buat pasangan tuh nyatu gitu, ada hal lain. Ternyata. Apa kira-kira? Komitmen. Oke. Kayak itu tidak gampang untuk dilakukan ya. Gampang banget diucapin kayak iya gue janji kalau gue akan gini nih. Kenyataannya kan belum tentu seindah itu, Ferguson. Iya. Jadi kayak jadi begitu lagunya viral, kebetulan hubungan cintanya anjlok ya, putus gitu ya. Jadi kayak rugi banget tuh cewek ya. Gimana ya? Jadi kayak ya udahlah, setidaknya sudah curhat. Lagunya bisa jadi bagian dari cerita orang lain. Jadi merasa lebih berguna lah, biarpun putus. Jadi secara tidak langsung KL sudah berhasil menyampaikan isi hati KL ke sang kekasih, Iya, sang mantan. Siapa kira-kira yang mutusin dan pesannya buat mantan? Kira-kira apa Kak? Dia yang mutusin. Sakit dong. Wah gimana ya, kayak Iya. mempertahankan. Masih cinta nggak Ini waktu susah. Oh udah, sekarang udah enggak dong. Waktu itu? Waktu itu iya. Jelas. Kira-kira karena apa? Jelas Kak? banget. Boleh dikasih tahu kira-kira karena apa gitu? Aku pacaran 3 tahun dan dia mungkin perempuan pertama yang aku kenalin ke keluargaku. Wah. Jadi kayak itu berat banget kan.
Aduh. Mudah-mudahan ditonton ya, jadi tersampaikan nanti. Pesanku adalah apa ya? Ale nyesal putusin beta. Gue Ale sekarang udah nyesal jadi putusin Gita. artis, gitu ya. Enggak, bukan, lebih ke Gue udah sukses loh sekarang. enggak, bukan, kayak lebih kayak mau sampai sekarang tetap aja gue yang sayang lu kayak gini. Oh, Ada so sweet. gitu. Kalau buat aku ya. Jadi Ale nyesal putusin beta, udah. Udah, gitu. Udah nyesal, Tapi udah. kalau misalnya dia datang lagi, terus dia minta balikan, gimana? Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Kayak aku tidak mau mengulang lagi lukanya. Oke. Karena kayak ini kan udah tahu salah ya. Dan memang tidak bisa dipaksakan gitu. Buat aku manusia tidak bisa berubah segampang itu dan tidak bisa langsung berubah gitu 180 derajat. Jadi kayak enggak, aku tidak akan memulai lagi kisah yang salah. Menurutmu mantan itu bisa dijadiin teman atau seperti apa? Aku rasa bisa, cuman pada waktunya gitu. Dan itu akan butuh waktu yang tergantung sih. Proses setiap orang kan berbeda gitu. Dan buat aku mungkin akan butuh waktu lama. Karena kita benar-benar harus menutup lukanya, menyembuhkan lukanya. Agak susah ya. Agak susah. Betul. Oke. Oke Kak El boleh dong dikasih quotes buat teman-teman di luar sana yang masih misalnya cinta-cintaan apa gitu, quotes yang menarik buat teman-teman di luar sana. Cinta itu soal patah hati. Cinta itu soal sakit hati. Jadi kalau kamu belum siap untuk sakit hati, janganlah jatuh cinta. Karena namanya aja udah jatuh, udah pasti sakit. Kalau belum siap, jangan jatuh cinta. Karena nanti yang akan kamu lukain bukan cuma dirimu sendiri, tapi juga orang lain. Keren, luar biasa. Oke Kak, kira-kira apa nih motivasi KL? Dimana kita tahu bahwa KL itu sudah menjalani perjalanan yang cukup panjang ya. Ada terjalnya, ada downnya, ada upnya. Yes. Kira-kira bagaimana nih motivasi Kakak terkait itu? Kenapa aku bertahan? Mungkin karena aku merasa punya tanggung jawab besar sama talent yang aku punya. Sama semua bakat yang aku punya. Itu yang paling pertama. Kedua, karena aku punya tanggung jawab sama orang-orang yang percaya sama aku. Okay. Maksudnya kayak orang tua aku yang tidak, yang dulu melawan keinginanku untuk bermusik, aku melawan orang tua aku dengan bermusik. Dan setelah akhirnya mereka ngasih aku kepercayaan, itu kepercayaan yang kayaknya susah banget dan aku tidak mau mereka, setelah aku lawan mereka, aku tidak mau membuktikan kalau mereka benar waktu mereka tidak mendukung aku tuh. Aku pengen buktiin kalau ini jalanku. Dan kayaknya semua orang bertalenta tuh, masih semua orang punya talenta, aku percaya itu. Cuman yang bertanggung jawab sama itu sedikit. Tidak semua orang mau tidak semua orang mau bertahan, bahkan waktu kelihatannya kayaknya berat banget. Aku percaya dan diajarin sama orang tuaku kalau semua bagian yang paling berat. Ini quotes bagus nih. Langit selalu paling gelap sebelum matahari muncul. Oke, artinya? Jadi kayak kita akan selalu menghadapi yang paling berat sebelum ketemu cahaya harapan yang baru. Wah, gitu. Luar biasa. Iya. Kira-kira hal terberat agak apa susah yang Oke. Ya, kira-kira hal terberat apa yang Kak El pernah alami yang itu bikin Kak El sampai nangis? Mungkin titik terendah waktu semua teman-temanku ninggalin aku. Kayak aku kan bergaul banyak gitu, kayak aku punya grup juga. Dan ada masa di mana mereka, aku punya keputusan gitu. Maksudnya aku punya semua kesempatan untuk pergi tinggalin mereka duluan, tapi aku memilih untuk tidak. Memilih untuk bertahan gitu, kayak enggak, kita bisa kok bareng-bareng, bisa. Ternyata begitu kesempatan itu dikasih ke mereka, mereka milih untuk cabut dan ninggalin aku gitu. Mungkin itu menyakitkan banget buat aku. Itu yang pertama. Kedua mungkin waktu aku ngerasa kalau adik-adik aku lebih berguna di rumah buat orang tua aku daripada aku ya. Karena kayak maksudnya aku sebagai musisi tidak jelas, sementara adik-adik aku sekolah tinggi, terus kayak sekolahnya bener, nilainya bagus. Aku yang melawan orang tuaku kayak ngerasa gue ngelawan orang tuaku buat ini doang. Mungkin itu ya titik terendah yang kemudian buat aku kayak berhenti,
pulang dulu deh, benerin dulu motifnya. Oke. Karena kayak kita tuh aku ngerasa ya, kita tuh gampang banget terlena sama hal-hal yang apa ya, hal-hal yang kelihatannya bagus di depan. Maksudnya kayak apa aja gitu. Ini kan ada tahta, harta, wanita. Wanita, ya. Itu 3 hal yang paling berbahaya buat laki-laki gitu ya. Dan kita selalu terlena sama itu dan kadang lupa inti kenapa kita bermusik pertama kali. Kenikmatan dunia ya. Yes. Oke, KL. Tadi kan kita sempat KL sempat cerita bahwa KL itu sempat ditentang ya sama orang tua terkait bermusik ya. Nah, kira-kira apa planning kakak ke depan terkait hal ini? Nah, mungkin sampai di titik ini kakak sudah membuktikan lah ya ke orang tua bahwa kakak itu udah bisa. Itulah. Ke depannya seperti apa planningnya untuk membuktikan lagi bahwa KL bisa lebih dari di titik yang sekarang ini untuk orang tua? Planning aku ke depannya, maksudnya waktu lagu aku viral, yang paling pertama, sebenarnya aku tuh takut banget lagu itu didengar papaku. Karena ya papaku pendeta gitu. Terus lagunya begitu. Ternyata di luar ekspektasi, papaku memakainya jadi ringtone loh. Oke. Kayak papa nelpon dan bilang, "Nak, lagumu bagus, Nak." Luar biasa. Dan itu buat aku menangis sebenarnya waktu aku dengar itu di telepon. Kayak, aduh, boleh nggak sih peluk, Pak? Kayak karena aku melawan orang tuaku. Bener-bener aku lawan orang tuaku untuk bermusik. Dan begitu mereka udah sampai di tahap yang mereka suka laguku, nggak peduli soal keadaannya seperti apa, lagunya soal apa, tapi karena ini lagu anaknya gitu. Planningku ke depan, sekarang aku cuman pengen kerja keras supaya aku bisa kasih orang tuaku apa yang mereka impikan. Karena aku anak paling tua. Itu berarti kan sebenarnya sebelum aku lahir, ada mimpi mereka yang berhenti gara-gara punya kami, anak-anaknya gitu. Aku pengen ada di tahap bisa wujudin itu. Kayak aku udah tahu semua yang mereka inginkan gitu. Aku udah tahu mimpi mereka apa aja gitu. Dan aku pengen kerja keras supaya nanti aku yang lakuin. Dan aku lakuin dari musik yang mereka tentang dulu. Aku bisa buktiin. Cuman pengen mereka tuh bahagia, lihat aku tuh kayak, maksudnya aku ngelihat mereka tuh guru juga. Mereka tuh cuman pengen memanusiakan manusia gitu. Jadi cuman pengen anak-anaknya bahagia. Aku pengen banget rasa bangga itu bisa aku lihat di matanya mereka. Kayak mereka udah nggak, mereka tuh ada di tahap yang lihat aku tuh sangat bangga gitu. Jadi kayak aku sekarang konsen aku adalah berkarya supaya aku bisa kasih apa yang mereka mau. Sebelumnya apa sih harapan orang tua kepada KL sebelum KL masuk? Sebelum aku bermusik, ya. Sebelum aku bermusik ya mereka pengen aku sekolah tinggi. Mereka pengen aku jadi karyawan. Maksudnya ya nanti bermusik cuma di gereja aja. Papa mama tuh pengen keliling dunia gitu. Papa pengen khotbah di luar negeri. Macam kayak gitu-gitu gitu. Mama pengen bermonolog keliling dunia. Ke Yerusalem. Iya, yang kayak gitu-gitu. Terus kayak itu sempat berhenti gara-gara punya kami. Jadi mamaku ada masanya di mana dia benar-benar berhenti kerja dan benar-benar jadi full time mother. Mungkin yang paling besar adalah papa tuh nggak mau khawatir soal anak-anaknya. Dia pengen anak-anaknya itu bisa hidup jadi laki-laki yang benar dan bisa dibanggain gitu. Dan sekarang selain KL yang menentang Papa terkait musik, ada hal lain lagi ya? Enggak yang pernah KL tentang kepada orang tua? Aku pernah buat satu kesalahan besar yang buat aku ngelihat. Jadi aku tuh selalu ngelihat papaku tuh kayak jenderal. Jadi seterhormat itu, sebesar itu dia di mataku. Terus aku ngelihat dia bertekuk lutut buatku. Karena? Adalah kesalahan yang aku lakuin dan bertekuk lutut depan orang gitu buat aku gitu. Cuman supaya aku bisa melanjutkan dan jadi tetap mengejar mimpi. Itu buat aku matahin hatiku banget gitu. Aku nggak pengen banget itu terjadi lagi.
Aku harus membalas itu semua dengan, iya, aku cuman pengen nanti ada masa dimana aku bisa bilang, "Pa, udah papa nggak usah khawatir. Anak papa tuh udah jadi laki-laki kok, udah." Nggak perlu dikhawatirkan lagi. Iya, betul Ini sekali. dong pesannya buat papa. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Aduh, papa mama tahu Ariel sayang sama papa mama. Ariel janji, Ariel akan jadi laki-laki yang lebih baik. Jadi, laki-laki Ariel akan jadi laki-laki yang lebih baik. Jadi anak pertama yang bisa kasih contoh yang baik buat adik-adik. Ara nggak akan buat papa sama mama kecewa lagi. Udah, itu aja. Luar biasa sekali. Ya, El udah nggak apa-apa, nggak usah nangis karena manusia itu emang tempatnya salah. Jadi nggak perlu menangis karena di luar sana pasti masih banyak sekali anak-anak ataupun siapapun itu manusia pasti pernah salah gitu. Jadi kita manusia tempatnya salah dan bukan berarti kita mengulangi kesalahan yang sama. Dan saya lihat El juga di sini sangat semangat ya, excited bahwa membuktikan bahwa nanti kesalahan yang sudah pernah aku lakukan tidak akan terulang lagi. Luar biasa El. Semangat dong. El. Luar biasa, dan kita doakan semoga lagu-lagu yang El bakalan single terbaru El nanti ke depan bakalan viral lagi seperti lagu yang sudah viral sebelumnya. Amin. Ya, boleh dong nyanyi lagu yang viral sama single terbarunya. Tolong aku Tuhan, mengapa semuanya terjadi? Tolong tanyakan pada Tuhanmu, bolehkah aku yang bukan umatnya mencintai hambanya? Bila memang cinta ini salah, mengapa kita yang harus terjatuh terlalu dalam? Luar biasa. Single terbarunya dong, boleh. Kenanglah memori yang kuukir, menangislah walau hati tak lagi sama, jujurlah cinta tak lagi ada, sungguh tak ada yang mungkin, tak ada yang memang, tak ada yang abadi. Luar biasa. Keren banget. Thank you, thank you waktunya Kak El. Luar Terima biasa kasih sekali. udah ajak ngobrol loh. Terima kasih udah dibikin mewek. Iya. Aduh. Ada, mudah-mudahan Kak El sukses terus untuk kedepannya, untuk karirnya Amin. ke depannya. Amin. Thank you so much Kak El, dan terima kasih teman-teman. See you.